Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat muslim semuanya? Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dimanapun sahabat muslim berada. Pada kesempatan kali ini kami akan mengungkap sebuah kisah tentang kematian Hasan bin Ali, cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apakah kisahnya? Simak video ini hingga selesai. Hasan bin Ali meninggal dunia dalam situasi perseteruan kaum muslimin dengan sesamanya karena badai politik yang berkepanjangan. Pada 10 Muharram 61 Hijriah atau 10 Oktober 680 Masehi, Husain anak kedua Ali bin Abi Thalib tewas di Karbala dalam sebuah pembantaian yang dilakukan rezim Yazid bin Muawiyah. Beberapa tahun sebelumnya, yakni pada 28 Safar 50 Hijriah atau 1 April 670 Masehi. Hasan kakak Husain meninggal dunia di Madinah karena diracuni. Pungkas hayat kakak beradik cucu kesayangan Rasulullah ini tak lepas dari pusaran pertikaian dalam dunia Islam setelah Nabi Muhammad dan 3 khalifah meninggal dunia. Berbeda dengan Husain yang terus merangsek menuju Kufah meski mara bahaya mengintainya, sang kakak justru memilih menghindari peperangan dengan kubu Muawiyah demi persatuan umat Islam. Para sejarawan menilai sikap Hasan yang lebih lunak daripada Husain adalah pengejauhan tahan dari sabda Rasulullah yang berdoa kepada Allah agar cucunya tersebut menjadi orang yang mendamaikan dua golongan kaum muslimin. Hasan dibaiat menjadi khalifah setelah ayahnya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib meninggal dunia karena dibunuh seorang Khawarij bernama Abu Rahman bin Muljam. Si Khawarij itu menebaskan pedangnya saat khalifah keempat tersebut tengah berwudu hendak menunaikan sholat subuh. Diangkatnya Hasan sebagai khalifah tentu membuat Muawiyah berang, sebab keturunan Umayyah tersebut telah melakukan pemberontakan sejak Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ia berambisi menduduki puncak pemimpin kaum muslimin. Sadar posisinya diincar Muawiyah yang berkedudukan di Damaskus, Syam, Hasan justru secara persuasif menulis surat kepada Muawiyah. Ia memilih untuk tidak menyerbu kekuatan oposisi. Janganlah engkau terus-menerus terbenam di dalam kebatilan dan kesesatan. Bergabunglah dengan orang-orang yang telah menyatakan baiat kepadaku. Sebenarnya engkau telah mengetahui bahwa aku lebih berhak menempati kedudukan sebagai pemimpin umat Islam. Lindungilah dirimu dari siksa Allah dan tinggalkanlah perbuatan durhakamu itu. Hentikanlah pertumpahan darah. Sudah cukup banyak darah yang mengalir yang harus kau pikul tanggung jawabnya di akhirat kelak. Nyatakanlah kesetiaanmu kepadaku dan janganlah engkau menuntut sesuatu yang bukan hakmu demi kerukunan dan persatuan umat Islam. Tulis Hasan seperti yang dikutip Al-Hamid Al-Husaini. Surat tersebut jelas menggambarkan Hasan sebagai orang yang lebih suka menghindari pertikaian dan pertumpahan darah. Ia juga menekankan pentingnya kerukunan dan persatuan umat Islam. Namun Muawiyah yang sudah makan asam garam dalam dunia politik serta telah mengorbankan peperangan demi posisi khalifah sejak zaman Ali, jelas menolak mentah-mentah permintaan Hasan. Jika aku yakin bahwa engkau lebih tepat menjadi pemimpin daripada diriku, dan jika aku yakin bahwa engkau sanggup menjalankan politik untuk memperkuat kaum muslimin dan melemahkan kekuatan musuh, tentu kedudukan khalifah akan kuserahkan kepadamu. Balasnya. Jawaban tersebut jelas bukan yang diharapkan Hasan. Apalagi tak lama setelah itu, Muawiyah menyiapkan ribuan pasukan perang yang hendak ia bawa ke Kufah untuk menggempur kekuatan Hasan sebagai khalifah. Penegakan kehormatan sebelum perdamaian. Sebagai seorang pemimpin, Hasan lebih suka menyukai perdamaian, tapi bukan berarti ia berdiam diri saat mendapatkan ancaman untuk mengudetanya. Ia kemudian mengumpulkan penduduk Kufah dan mengabarkan bahwa kotanya akan diserang pasukan Muawiyah yang bergerak dari Syam.
Hasan memerintahkan kepada setiap lelaki Kufah yang mampu berperang untuk bersiap menghadapi ancaman tersebut. Sebuah dusun bernama Nukailah dipilih Hasan sebagai markas pusat militer yang hendak melawan pasukan penyerbu dari Syam. Namun sejarah mencatat bahwa penduduk Kufah memperlakukan Hasan sebagaimana mereka bersikap kepada ayahnya, Ali bin Abi Thalib, yang justru tak menghiraukan seruan pemimpin yang mereka baiat sendiri. Dalam kondisi seperti ini, tiba-tiba seseorang bangkit. Ia marah kepada penduduk Kufah lalu berkata lantang, "Kalian tahu, aku adalah Abi bin Hatim. Alangkah buruknya sikap yang kalian perlihatkan kepada seorang pemimpin yang telah kalian pilih dan kalian baiat sendiri. Tidakkah kalian dapat membuka mulut menyambut ajakan pemimpin kalian sendiri, seorang cucu Rasulullah? Manakah para ahli pidato yang dari kabilah Mudar, yang terkenal berlidah tajam itu? Mengapa dalam keadaan seperti sekarang ini mereka bungkam?" Ucap Adi bin Hatim kepada para penduduk Kufah yang tidak menyambut seruan Hasan. Adi bin Hatim adalah pemimpin suku At-Tai yang sejak dulu tinggal di Kufah dan terkenal sebagai orator ulung. Ia masuk Islam pada tahun 9 Hijriah dan menjadi salah satu sahabat Rasulullah. "Ucapan Hasan sudah kudengar dan seruan Anda sudah kupahami. Dengan ini aku menyatakan ketaatan dan kesetiaan kepadamu. Demi Allah, mulai detik ini juga aku siap menjalankan perintah Anda. Dan sekarang juga aku hendak berangkat ke Nukailah, tempat pemusatan pasukan Anda," sambung Adi bin Hatim. Setelah itu dengan menunggang unta ia berangkat ke Nukailah sendirian. Di pemusatan pasukan tersebut, ia mendirikan tenda sendiri sambil menunggu para pengikutnya dari kabilah At-Tai. Sebagian penduduk Kufah, terutama kaum laki-laki yang fisiknya kuat untuk berperang, akhirnya menyambut seruan Hasan. Sementara sebagian yang lain kembali ke rumah masing-masing. Hasan mengangkat Ubaidillah bin Abbas sebagai pemimpin pasukan. Kepadanya ia berkata, "Hai Ubaidillah, engkau kuberi kepercayaan memimpin 12.000 pasukan muslimin Arab yang terkenal gagah berani, berpengalaman dan gigih menghadapi pertempuran. Ketahuilah bahwa seorang dari mereka lebih berharga daripada sekelompok pasukan biasa. Eratkanlah hubunganmu dengan mereka dan tunjukkanlah kecerdasan wajahmu pada mereka. Mereka itu adalah sisa kekuatan angkatan perang ayahku yang dapat dipercaya," ucap Hasan. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Karena tergiur pucuk rayu Muawiyah yang menjanjikan akan memberi uang jika ia bergabung dengan anak Abu Sufyan itu, Ubaidillah bin Abbas berbalik mengkhianati khalifah. Itulah yang membuat semangat ribuan pasukan penduduk Hasan runtuh. Berita yang menyedihkan itu hampir memadamkan seluruh semangat yang dibawanya dari Kufah. Ia teringat kepada nasib ayahandanya yang selama beberapa tahun akhir hayatnya mengalami berbagai macam pengkhianatan, dan sekarang ia harus menghadapi saudaranya sendiri yang mengunting dari dalam lipatan. Tulis Al-Hamid Al-Husaini. Menggambarkan suasana hati Hasan setelah mengetahui pengkhianatan Ubaidillah bin Abbas. Sementara orang-orang Muawiyah terus bergerak mengembuskan kabar-kabar bohong tentara para pemimpin pasukan lain yang diberitakan tewas. Hal ini membuat pasukan pendukung Khalifah kian putus asa. Bahkan mereka akhirnya berbalik menyerang Hasan. Di titik inilah Hasan berpikir bahwa perang melawan Muawiyah tidak akan membawa manfaat jika mental pasukannya telah hancur dan sisa pendukungnya hanya akan menjadi bulan-bulanan musuh. Ia akhirnya memilih berdamai dengan Muawiyah dengan sejumlah kesepakatan yang salah satu isinya adalah menyerahkan kekhalifahan kepada putra Abu Sufyan tersebut. Keputusasaan itu sempat membuat kecewa dan marah para pecinta keluarga Rasulullah. Salah satunya adalah Hujr bin Adi yang amat setia kepada Ahlul Bait. Ia marah sehingga berani mengecam Hasan. Menanggapi reaksi seperti itu, Hasan dengan tenang menjawab, "Hai Hujr, ketahuilah bahwa tidak semua orang menghendaki apa yang engkau ingin kehendaki.
Demikianlah pula tidak semua orang berpikir seperti engkau. Sesungguhnya dengan menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah itu, aku tidak mempunyai tujuan lain kecuali untuk menyelamatkan kalian dari kehancuran dan kebinasaan, jawab Hasan. Setelah menyelesaikan segala urusan di Kufah, Hasan kemudian pergi ke Madinah. Sebelum berangkat, ia menyampaikan beberapa hal kepada penduduk Kufah yang masih mendukungnya. Hasan mengatakan bahwa Muawiyah telah merebut kekhalifahan yang menjadi haknya. Namun ia lebih mengutamakan perdamaian agar dua kubu kaum muslimin yang berseteru tidak lagi menumpahkan darah seperti masa-masa kebelakang saat sejumlah perang melumatkan jiwa-jiwa yang sejatinya bersaudara. Kematian dan perselisihan tempat penguburan. Kedatangan Hasan di Madinah disambut gembira sekaligus sedih oleh penduduk kota tersebut. Mereka gembira sebab cucu Rasulullah kembali ke tanah tempat kakeknya mula-mula membangun peradaban. Tapi kesedihan pun menyeruak sebab kepemimpinan Islam tidak lagi berada di tangannya. Di Madinah saat itu tidak lagi dalam pusaran ingkar-bingar politik. Hasan tekun mendekatkan dirinya kepada Allah. Ia giat mengajarkan ilmu agama kepada penduduk Madinah di Masjid Nabawi. Selain itu, ia juga rajin belajar kepada para sahabat kakeknya yang telah sepuh. Pada 28 Safar tahun 50 Hijriah atau 11 tahun sebelum kelak adiknya meninggal di padang Karbala, Hasan wafat dalam usia 46 tahun. Beberapa saat sebelum mengembuskan nafasnya yang terakhir, Hasan berkata kepada Husain adiknya, "3 kali aku pernah menderita keracunan, tetapi tidak sehebat yang kualami sekarang ini," ucapnya. Husain bertanya kepada kakaknya, siapakah kiranya yang telah meracuninya? Namun dengan semangat persatuan, Hasan menolak memberitahu orang yang telah meracuninya. Ia khawatir adiknya yang berkarakter lebih keras daripadanya akan menuntut balas sehingga akan menjadi pertumpahan darah sesama kaum muslimin. Al-Hamid Al-Husaini menerangkan, sebagian besar para penulis sejarah meyakini bahwa yang meracuni Hasan adalah istrinya sendiri yang bernama Jadah binti Al-Asyad atas perintah Muawiyah dengan iming-iming 100.000 dinar. Dikatakan lebih jauh setelah Hasan wafat, Jadah menerima uang yang dijanjikan oleh Muawiyah itu, tetapi Muawiyah membatalkan janji akan menikahinya dengan Yazid. Konon karena Muawiyah takut kalau anaknya akan mengalami nasib seperti yang dialami oleh Hasan, tulisnya. Namun sebagian kalangan justru menyebut Yazid yang menyuruh istri Hasan untuk meracuni suaminya. "Jika kamu meracuni Hasan, aku akan menikahimu," ucap Yazid. Namun setelah Jadah binti Al-Asyad berhasil meracuni Hasan, Yazid mengingkari janjinya. Terlepas dari siapa sebenarnya yang meracuni Hasan dan siapa dalang dibaliknya, beberapa saat sebelum ajal menjemput, Hasan masih menunjukkan jiwa besarnya tentang pentingnya persatuan di kalangan kaum muslimin. "Bila aku wafat, makamkanlah aku dekat makam kakekku, Rasulullah. Untuk itu mintalah izin lebih dulu kepada Ummul Mukminin Aisyah. Bolehkah aku dimakamkan di rumahnya di samping makam Rasulullah? Akan tetapi jika ada pihak yang menentang keinginanku, usahakanlah agar jangan sampai keinginanku itu mengakibatkan pertumpahan darah dan makamkanlah aku di pemakaman umum Baqi," kata Hasan kepada adiknya sebelum ia wafat. Dan benar saja, saat jenazahnya hendak dikebumikan, perselisihan terjadi antara Bani Hashim dan Bani Umayyah. Keturunan Umayyah menggugat keinginan Hasan tersebut, karena menurut mereka, Khalifah ketiga Utsman bin Affan yang keturunan Umayyah saja tidak dimakamkan di samping Rasulullah, sementara orang-orang Bani Hashim berkeras bahwa ini adalah wasiat terakhir Hasan yang harus ditunaikan. Di tengah ketegangan itu, Abu Hurairah sahabat Rasulullah yang terkenal sebagai periwayat hadis berhasil menengahi dua kubu yang berselisih. Ia mengingatkan pesan Hasan bahwa jika pemakamannya menimbulkan sawala, maka ia meminta untuk dimakamkan di perkuburan umum saja. Akhirnya jenazah Hasan dikuburkan di Baqi.
berdekatan dengan makam neneknya, Fatimah binti Asak, ibunda Ali bin Abi Thalib. Sekian dari saya, jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe channel ini agar tak ketinggalan cerita menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.